and Sono madep no. Karena kalau Anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut, guys. Mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara bipartit. Dasar hukum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja atau Serikat Buruh. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Permenaker Transri Nomor Per 31/Men-12-2008 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial melalui perundingan bipartit. Perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh. Karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan. Perundingan bipartit adalah perundingan antara pekerja atau buruh atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihan hubungan industrial dalam satu perusahaan, yang dilakukan dengan prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat secara kekeluargaan dan keterbukaan. Untuk mencegah terjadinya perselisihan hubungan industrial, para pihak melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Pihak pengusaha agar memenuhi hak-hak pekerja atau buruh tepat pada waktunya, dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak pekerja atau buruh. B. Pihak pekerja buruh agar melakukan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab, dan membangun komunikasi yang baik dengan pihak pengusaha maupun dengan serikat pekerja atau serikat buruh. Setiap terjadi perselisihan hubungan industrial, wajib dilakukan perundingan penyelesaian perselisihan secara bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi atau konsiliasi maupun arbitrase. Dalam melakukan perundingan bipartit, para pihak wajib 1. Memiliki itikat baik. 2. Menghindari atau tidak boleh ada intervensi dari pihak lain. 3. Bersikap santun dan tidak anarkis. Dan 4. Menaati tata tertib perundingan yang disepakati. Dalam hal salah satu pihak telah meminta dilakukan perundingan secara tertulis 2 kali berturut-turut dan pihak lainnya menolak atau tidak menanggapi melakukan perundingan, maka perselisihan dapat dicatatkan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti-bukti permintaan perundingan. 1. Disnaker Trans dan Energi Domisili Perusahaan. Atau 2. Sudinaker Trans dan Energi Domisili Perusahaan. Lampiran bukti-bukti permintaan perundingan bipartit yang dimaksud dapat berupa salinan atau kapi surat permohonan atau permintaan perundingan secara bipartit yang telah diberikan atau dikirimkan pada pihak lainnya yang telah ditanda tangani. Diberikan nama jelas serta tanggal penerimaan dari si penerima surat atau jika yang menerima perusahaan apat dimintakan stempel basah dari perusahaan sebagai bukti tanda terima pengiriman surat tersebut. Salinan atau kapi surat permohonan atau permintaan perundingan secara bipartit yang telah diberikan dikirimkan pada pihak lainnya dengan melampirkan tanda terima surat dari pihak lain yang menerima surat tersebut atau tanda bukti pengiriman surat, jika surat tersebut dikirim menggunakan jasa pengiriman. Perundingan bipartit dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. A. Tahap sebelum perundingan dilakukan persiapan SBB. Pihak yang merasa dirugikan berinisiatif mengkomunikasikan masalahnya secara tertulis kepada pihak lainnya.
Apabila pihak yang merasa dirugikan adalah pekerja atau buruh perseorangan yang bukan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh dapat memberikan kuasa kepada pengurus serikat pekerja atau serikat buruh di perusahaan tersebut untuk mendampingi pekerja atau buruh dalam perundingan. Pihak pengusaha atau manajemen perusahaan dan atau yang diberi mandat harus menangani penyelesaian perselisihan secara langsung dalam perundingan bipartit. Serikat pekerja atau serikat buruh atau pengusaha dapat meminta pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Dalam hal pihak pekerja buruh yang merasa dirugikan bukan anggota serikat pekerja atau serikat buruh dan jumlahnya lebih dari 10 orang pekerja atau buruh, maka harus menunjuk wakilnya secara tertulis yang disepakati paling banyak 5 orang dari pekerja atau buruh yang merasa dirugikan. Dalam hal perselisihan antar serikat pekerja atau serikat buruh dalam satu perusahaan, maka masing-masing serikat pekerja atau serikat buruh menunjuk wakilnya paling banyak 10 orang untuk berunding. B. Tahap perundingan. 1. Kedua belah pihak menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan. 2. Kedua belah pihak dapat menyusun dan menyetujui tata tertib secara tertulis dan jadwal perundingan yang disepakati. 3. Dalam tata tertib para pihak dapat menyepakati bahwa selama perundingan dilakukan, kedua belah pihak tetap melakukan kewajibannya sebagaimana mestinya. 4. Para pihak melakukan perundingan sesuai tata tertib dan jadwal yang disepakati. 5. Dalam hal salah satu pihak tidak bersedia melanjutkan perundingan, maka para pihak atau salah satu pihak dapat mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja atau buruh bekerja walaupun belum mencapai 30 hari kerja. 6. Setelah mencapai 30 hari kerja, perundingan bipartit tetap dapat dilanjutkan sepanjang disepakati oleh para pihak. 7. Setiap tahapan perundingan harus dibuat risalah yang ditandatangani oleh para pihak. Dan apabila salah satu pihak tidak bersedia menandatangani, maka hal ketidaksediaan itu dicatat dalam risalah dimaksud. 8. Hasil akhir setiap perundingan dibuat dalam bentuk risalah yang sekurang-kurangnya memuat nama lengkap dan alamat para pihak, tanggal dan tempat perundingan, pokok masalah atau objek yang diperselisihkan, pendapat para pihak, kesimpulan atau hasil perundingan, tanggal serta tanda tangan para pihak yang melakukan perundingan. 9. Rancangan risalah akhir dibuat oleh pengusaha ditandatangani oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak bila mana pihak lainnya tidak bersedia menandatanganinya. Dan minimal dibuat rangkap 2 untuk diberikan pada para pihak. C. Tahap setelah selesai perundingan. 1. Dalam hal para pihak mencapai kesepakatan, maka dibuat perjanjian bersama yang ditandatangani oleh para perunding dan didaftarkan pada Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Wilayah para pihak mengadakan perjanjian bersama. 2. Apabila perundingan mengalami kegagalan maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan kabupaten atau kota tempat pekerja atau buruh bekerja dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan. Video berikutnya adalah mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial secara tripartit. Jangan lupa like and subscribe. Karena kalau Anda nggak subscribe, maka video ini tidak akan berlanjut, guys.